warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam beberapa bulan terakhir ini banyak yang menyebut bahwa Presiden Jokowi itu sudah menjadi lemdak, semacam bebek lumpuh. Salah satu yang menyebutnya adalah politisi Partai Demokrat Andi Arief. Ini ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrat, Andi Arief. Andi menyimpulkan Jokowi sebagai bebek lumpuh tidak lama, itu setelah Pak Jokowi mengumpulkan massa relawannya Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26 November 2022. Langkah Jokowi itu dalam penilaian Andi Arief karena posisinya Pak Jokowi itu sudah mulai melemah di mata partai-partai politik pendukungnya. Andi sebenarnya sedang tidak mengolok-olok Pak Jokowi, sebab menurutnya hal itu kan merupakan fenomena biasa dalam dinamika politik ketika seorang presiden itu akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode yang kedua. Secara teoritis kan memang partai-partai pendukungnya harus sudah mulai mencari skoci baru ya, karena Pak Jokowi sudah berakhir. Tapi kan dalam fenomena Pak Jokowi ini berbeda. Ada upaya-upaya untuk terus memperpanjang masa jabatannya. Nah, ini masalahnya kemudian banyak yang merasa tidak sepakat. Bahkan itu sensi dengan istilah tersebut. Ini ada juga yang menilai ini sebagai sebuah penghinaan. Padahal sebenarnya bukan gitu ya. Nah, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyatakan itu nggak tepat juga istilah bebek lumpuh untuk Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu masih full mengendalikan pemerintahan. Jadi tidak tepat bila disebut sebagai lemdak. Nah, sebelum kita bahas soal fenomena lemdak atau bebek lumpuh itu, istilah ini sesungguhnya secara teori ini kalau di Amerika ini menggambarkan posisi seorang presiden atau anggota parlemen lama yang masih menjabat, namun presiden atau anggota parlemen baru sudah terpilih. Jadi disebutnya outgoing leader. Mereka ini tetap duduk di kekuasaan, tetap duduk di kursi kekuasaannya, tetapi tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis. Masih menjabat, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu kenapa kemudian disebut sebagai bebek lumpuh. Jadi sesungguhnya itu merupakan terminologi biasa yang nggak usah ditanggapi secara sensi, apalagi itu dianggap mengolok-olok, terlebih lagi dianggap menghina Pak Jokowi. Namun memang istilah itu tidak cukup ya, tidak dikenal dalam terminologi politik di Indonesia. Justru dikenal di Indonesia itu adalah istilahnya kapal karam. Nah, ini ya, ada istilah ini. Istilah itu muncul dan membuat heboh pada masa akhir jabatan periode kedua dari Presiden SBY. Itu sekitar seingat saya pada bulan Juni 2014 atau 1 bulan menjelang pemilihan Presiden 2014. Pak SBY pada waktu itu di hadapan para pimpinan TNI Polri mengaku dia mendengar ada petinggi TNI yang mencoba menarik-narik anggota para jenderal dan anggota TNI Polri untuk mendukung salah satu pasangan capres tertentu dan menilai bahwa Pak SBY itu sebagai kapal yang sudah akan karam. Istilah ini rupanya membuat Pak SBY sensi gitu, dan karena itu dia menyampaikan tegurannya di depan pimpinan TNI. SBY mengaku dia mendengar informasi itu dan berharap itu tidak benar, itu hanya fitnah saja gitu. Tapi dia mengingatkan bahwa TNI Polri itu jangan sampai mau ditarik-tarik dalam kepentingan politik tertentu, dan Pak SBY juga menegaskan bahwa dia bukanlah kapal yang karam. 2 pekan setelah Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi dengan Pak JK, itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman dicopot dari jabatannya walaupun masa pensiunnya masih 2 bulan lagi. Dan pada waktu itu dikait-kaitkan dengan pernyataan Pak SBY yang menyatakan ada seorang petinggi TNI, seorang jenderal yang menyatakan dia sebagai kapal yang akan karam. Tapi pada waktu itu Pak Jenderal Budiman membantah dia pernah mengucapkan itu, dan juga keterangan dari Mabes TNI disebutkan bahwa pergantian itu biasa karena beliau ini sudah mau memasuki masa pensiun. Tapi ini masa pensiunnya sebenarnya masih 2 bulan lagi. Biasanya ya normalnya ya dia ditunggu sampai masa pensiunnya berakhir baru diganti. Pada waktu itu Pak Budiman diganti oleh Jenderal TNI Muldoko. SBY benar, dia ini bukanlah kapal karam ya. Kedati memang Pak SBY pada waktu itu segera meninggalkan posisinya sebagai presiden. Namun kalau kita lihat prosesnya, Pak SBY itu berlabuh dengan tenang, berlabuh ke dermaga dengan tenang, mengakhiri masa jabatan selama 2 periode, tidak ada upaya dan manuver politik untuk mempertahankan kekuasaannya.
tentu sangat berbeda dengan kondisi Pak Jokowi saat ini ya, yang bersama para pendukungnya itu terus melakukan berbagai manuver untuk memperpanjang masa jabatannya. Anda semua sudah tahulah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan para pendukungnya. Ada dua cara yang ditempuh oleh Pak Jokowi saat ini, yaitu pertama mencoba mengubah periode masa jabatannya dari 2 periode menjadi 3 periode, dan yang kedua itu memperpanjang masa jabatannya dengan cara menunda pemilu. Waktu itu disebutkan setidaknya 3 tahun lah penundaan pemilu itu. Sesungguhnya di luar dua opsi itu sempat juga muncul wacana Pak Jokowi ikut berlaga dalam Pilpres, tapi dia tidak lagi menjadi capres, tetapi menjadi cawapres. Ini untuk mengakali aturan perundang-undangan. Nah, pada saatnya nanti dia bisa kembali menggantikan presiden yang terpilih. Dengan begitu Pak Jokowi bisa menjabat kembali. Saat itu nama yang disebut-sebut akan dipilih Jokowi menjadi pasangannya sebagai capres itu adalah Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini adalah rival abadi dalam 2 kali Pilpres dan selalu menang dari Pak Prabowo kan, namun belakangan ini maksud saya Pak Jokowi justru menarik Pak Prabowo menjadi menteri dalam kabinetnya sebagai menteri pertahanan. Sebaliknya soal penundaan pemilu ini sebagai cara untuk memperpanjang masa jabatannya dan juga 3 periode ini sudah muncul ke permukaan. Dan ini disampaikan oleh sejumlah menteri, ketua umum, parpol, bahkan pimpinan lembaga tinggi negara seperti MPR maupun DPD RI. Gerilya-gerilya yang mereka lakukan ini sangat masif. Namun semua itu sejauh ini mampu dipatahkan oleh elemen-elemen dan ketua umum partai politik, termasuk partai politik pendukung Pak Jokowi sendiri. Soal perpanjangan masa jabatan misalnya, soal ini ditolak langsung oleh sejumlah partai pendukung pemerintah, kecuali yang tadi yang mengusulkan, kecuali Golkar, PKB dan PAN itu, dan selain itu juga partai oposisi tentu saja menolak itu, yakni PKS dan Demokrat. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan langsung menarik pembahasan PPHN pokok-pokok haluan negara di MPR agar tidak dimanfaatkan penunggang gelap itu sebagai celah untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dengan mengubah Undang-Undang Dasar itu dari 2 periode menjadi 3 periode. Pintu perpanjangan masa jabatan dengan mengubah periodisasi masa jabatan presiden itu belum lama ini juga sudah ditutup pintunya oleh Mahkamah Konstitusi. Ada seorang guru honorer dari Riau yang mengajukan gugatan ini, dan kemudian juga gugatan atau judicial review-nya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan penundaan pemilu. Soal ini kan sempat disampaikan seperti saya sebutkan tadi oleh Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Di luar itu ada juga nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang bergerilya untuk menggalang dukungan, dan yang pasti bikin heboh pada waktu itu adalah pernyataan dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa dari mereka mempunyai big data 110 juta warga Indonesia itu menghendaki adanya penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Semuanya itu mentok juga, dan akhirnya ini setelah para menteri itu gagal, kelihatannya kemudian mencoba mencari jalan lain, yakni melalui ketua lembaga-lembaga tinggi negara. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang selama ini menentang perpanjangan masa jabatan juga waktu itu berseteru dengan Pak Luhut soal big data 110 juta, tiba-tiba saja menyatakan bahwa ya Pak Jokowi itu bisa diperpanjang masa jabatannya 2 atau 3 tahun, tapi dengan syarat itu Pak Jokowi bersedia menyampaikan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini banyak jadi mengundang kehebohan dan juga ditentang banyak orang. Dan kemudian Ketua MPR ini Bambang Susatyo juga pernah menyampaikan dengan kalimat tanya pada waktu itu, apakah ketika menghadiri sebuah rilis hasil survei dan menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu sangat tinggi, dia menyatakan apakah ini tidak diperpanjang gitu masa jabatannya karena kepuasan masih sangat tinggi. Dan ketika diserang pada waktu itu kan Bambang Susatyo menanyakan, kan dia cuma bertanya, dan ini sebagai sebuah wacana. Yang terbaru, manuver penundaan pemilu itu rupanya menggunakan atau memanfaatkan celah hukum. Ini celah hukum yang dipakai adalah gugatan dari Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kali ini ternyata, saya kira ini yang mengejutkan Pak Jokowi, semua partai pendukung pemerintah dan oposisi itu kompak menolak, ya.
PDIP bahkan bereaksi sangat keras. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dengan mengutip pernyataan Ibu Mega menyatakan bahwa ini ada kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk menunda pemilu. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ saja, Ibu Mega menyatakan tidak akan menoleransi penundaan pemilu. Sementara dari kalangan kabinet itu Pak Mahfud MD itu juga mengunggah sebuah status dia yang mendorong agar KPU melawan habis-habisan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu melalui jalur hukum. Sementara kata dia kalau tuh nanti dimenangkan oleh pengadilan atau sampai tingkat Mahkamah Agung katakanlah itu tidak bisa dieksekusi. Kalau dipaksakan dieksekusi maka menurut Mahfud MD rakyat itu bisa menolak secara masif. Nah, ini setelah dapat penenangan dari sana sini, akhirnya Pak Jokowi itu bersuara dan dia menyatakan bahwa dia mendukung KPU melawan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah itu serius mempersiapkan pemilu, tahapan-tahapannya bahkan termasuk juga anggarannya sudah disediakan. Jadi menurut dia tidak ada niat untuk menunda pemilu. Tetapi seperti biasa ketika Pak Jokowi menyampaikan itu banyak yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi yang tulus untuk tidak menunda pemilu. Jadi walaupun katakanlah sekarang ini Pak Jokowi terus masih berusaha untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatannya, sesungguhnya berbagai upaya untuk melanggengkan jabatannya itu sudah tertutup ya, sudah mentok di sana sini. Yang tersisa itu saya kira opsi yang tersisa itu hanya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, dengan menunda pemilu. Tetapi pertanyaannya apakah dengan tanpa ada dukungan dari partai politik itu Pak Jokowi berani mengeluarkan Perpu itu? Karena ini saya kira berbahaya. Kalau kalkulasinya tidak tepat, itu Pak Jokowi itu bisa dimakzulkan karena menerbitkan Perpu penundaan pemilu. Sesungguhnya di luar itu semua ya, di luar opsi-opsi tadi itu Pak Jokowi masih punya opsi kalau ingin melanggengkan kekuasaannya, tapi tidak secara langsung dengan menyiapkan proksinya dan kita tahu sebenarnya kan soal ini sudah lama disiapkan oleh Pak Jokowi dengan membentuk koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari P3, PAN dan Golkar ya dan koalisi ini ditengarai ini disiapkan untuk Ganjar Pranowo. Tapi seperti dikatakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai P3, Romah Hurmuzi, dia menyebutkan bahwa KIB ini terancam bubar karena alot dalam menentukan capres-cawapres. Romi, saya kira benar karena PAN sudah mengusung pasangan Ganjar dan Erik, sementara P3 juga sepakat mengusung Ganjar, tapi cawapresnya belum disebutkan. Sementara Golkar tetap ngotot untuk memasang Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Jadi sampai sekarang mereka belum ada kata sepakat itu. Itulah yang menunjukkan mereka sebenarnya sudah diambang bubar itu seperti diprediksi oleh Romah Hurmuzi. Dan sikap dari Golkar ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Golkar juga tidak lagi sami'na wa ata'na atau selalu mendengar dan laksanakan apapun yang diminta oleh Pak Jokowi. Buktinya sampai sekarang walaupun waktu itu sudah disindir-sindir dalam peringatan puncak hari ulang tahun Golkar kan Pak Jokowi sudah minta agar segera umumkan siapa capres cawapresnya, jangan hanya rangkul-rangkulan. Tapi sampai sekarang ternyata itu belum juga dilakukan oleh Golkar. Jadi sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi sekarang fokus untuk mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah. Pak Jokowi sesungguhnya ya tidak bisa disebut sebagai bebek lumpuh karena dia masih menjabat presiden dan belum ada pejabat presiden yang terpilih. Ini kalau dari sisi terminologinya seperti itu ya. Artinya dia masih bisa mengambil keputusan penting. Namun bila dikaitkan dengan manuvernya memperpanjang masa jabatan, istilah bebek lumpuh atau lemdak ini saya kira tepat disematkan ke Pak Jokowi. Dan secara faktual Pak Jokowi itu sekarang sudah memasuki fase itu karena semua upayanya untuk memperpanjang masa jabatannya baik melalui 3 periode maupun menunda pemilu itu bakal mentok dan tidak mendapat dukungan dari partai-partai politik, termasuk partai-partai pendukungnya sendiri, wabil khusus PDIP. Ya, ini yang paling keras menentangnya. Saya Aris Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.